Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Kamis 2 April 2026. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa dituntun untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 yang berkata demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu di dalam buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 yang berjudul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Lagu ini lahir dari pengalaman penulisnya yang bernama Adelaide Pollard, seorang guru di Chicago, Amerika Serikat yang rindu untuk menjadi pemberita Injil ke Afrika. Namun ketika ia sedang mempersiapkan rencana itu, ia mengalami hambatan soal biaya dan juga kesehatannya yang terganggu. Adelaide seolah protes kepada Tuhan dengan mempertanyakan mengapa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk pergi, padahal rencana itu adalah rencana yang mulia. Dalam pergumulannya, secara tidak sengaja, Adelaide mendengar doa seorang nenek yang duduk bersebelahan dengannya di bangku gereja. Nenek itu berdoa, "Aku berserah kepadamu ya Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendakku." Doa inilah yang membuat Adelaide sadar bahwa kehendak manusia yang paling baik sekalipun belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus juga berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Secara manusia memilih antara mengikuti kehendak Bapa dan mengikuti kehendak manusia rasanya sulit sekali. Namun Yesus memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Meskipun pilihan ini dijalani dengan rasa takut dan gentar, bahkan seperti mau mati rasanya. Tulang-tulangnya lemas, dadanya sesak, keringat menjadi seperti titik-titik darah yang menetes, mengungkapkan penderitaan seorang anak manusia yang hendak menanggung dosa seluruh umat manusia. Seorang pendeta menulis, penderitaan manusia, seberat apapun itu, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan Yesus bagi dunia ini. Hari ini kita merayakan Kamis Putih, mengenang penderitaan Kristus bagi kita, mengenang dan mensyukuri jalan salib yang tetap Ia pilih demi menebus dan menyelamatkan kita. Maka marilah kita selalu menjalani hidup menurut kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Karena panggilan kita sebagai murid Yesus adalah menyangkal diri, artinya mengesampingkan keinginan kita dan mengikuti kehendak Allah. Terkadang kehendak Allah itu berat, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun sama seperti Yesus yang memilih taat, kita pun selalu memilih taat dan berdoa seperti Yesus dan nenek tua di bangku gereja Chicago, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu." Mari kita
berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa taat, sama seperti yang Yesus teladankan, taat mengikuti kehendak-Mu. Kami mengaku seringkali kami begitu sulit ya Tuhan untuk mengikut apa yang Engkau kehendaki. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, agar kami senantiasa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berkenan kepadamu. Pimpin kami sepanjang hari ini, sertai dan lindungi kami dalam segala aktivitas kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.